Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan, NPM E1D018071. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Kok Douglas. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kedelai merupakan salah satu tanaman pangan sumber protein yang penting di Indonesia. Kedelai sangat banyak dibutuhkan baik sebagai bahan makanan manusia, pakan ternak, bahan baku industri, maupun bahan penyegar. Konsumsi utama produk kedelai dalam bentuk tempe dan tahu yang merupakan lauk utama bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi kedelai di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan akan terus naik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kedelai ini di Indonesia merupakan tantangan serius untuk mempertahankan kelangsungan produksi agar mencapai swasembada kedelai. Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Fungsi produksi menggunakan metode Kok Douglas karena penelitian ini ingin mengetahui besaran elastisitas dan return to skill yang terjadi pada usaha tani, sehingga metode Kok Douglas ini lebih relevan digunakan dalam penelitian. Metode Kok Douglas ini relatif lebih sederhana dan mudah dipahami karena besaran koefisien pangkat dari fungsi produksi Kok Douglas secara langsung dapat menunjukkan besaran elastisitas dan penjumlahan dari koefisien pangkat tersebut menunjukkan return to skill. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, yaitu IRS, DRS, dan CRS. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah pada kondisi IRS, DRS, atau CRS. Kita lanjut pada bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam analisis ini dari skripsi analisis faktor-faktor produksi dan efisiensi biaya usaha tani kedelai varietas baluran. Studi kasus kelompok tani karya tani Desa Gembirono, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember, oleh Ahmad Fasih Haryadi dengan NIM 131510601150 2019 dengan 136 halaman dari program studi agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember. Data yang dikumpulkan yaitu data primer, sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Dengan spesifikasi model LNY sama dengan LN beta 0 tambah beta 1, LNX1 tambah beta 2, LNX2 tambah beta 3, LNX3 tambah beta 4, LNX4 tambah beta 5, LNX5 tambah ET. Dengan keterangan Y sebagai jumlah produksi dengan satuan kilogram, X1 sebagai luas lahan dengan satuan hektar, dan X2 jumlah bibit dengan satuan kilogram, X3 tenaga kerja, AOK, X4 fungisida, mililiter, dan X5 insektisida mililiter. Kemudian beta 0 sampai beta 5 adalah koefisien regresi, dan ET di sini adalah error term. Selanjutnya yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh input produksi terhadap output. Ini adalah hasil data yang saya analisis dengan menggunakan aplikasi Shazam. Kita lihat di sini pengaruh input produksi terhadap outputnya. Dari tabel di samping dapat kan nilai P value UGF sama dengan 0,00, kemudian nilai dari taraf signifikasinya yaitu 0,05. Total H0 terima H1 sama tolak H0 terima H1 yaitu sama dengan berpengaruh. P value terhadap UJT. P value X1 yaitu dengan angka 0,999. Artinya tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh karena nilainya lebih kecil dari nilai 0,05.
Selanjutnya yaitu P value X2 0,115 tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. Kemudian P value X3 sama dengan 0,481 tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. Kemudian P4 value X4 yaitu 0,003 tolak H0 terima H1 artinya berpengaruh. P sama dengan value X5 yaitu 0,623 tolak H1 terima H0 yang artinya berpengaruh dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil di atas, terdapat satu variabel yang berpengaruh dengan nilai koefisien regresi yaitu 0,42841 yang artinya setiap pertambahan 1 ml dari variabel X4 yaitu fungisida maka akan bertambah 0,42841 kg jagung. Kemudian nilai elastisitas masing-masing input. Nilai elastisitas masing-masing input yaitu berdasarkan hasil analisis di samping didapatkan nilai elastisitas X1 kurang X2 sama dengan 0,22750. Artinya lebih besar dari nilai 0,005. Terima H0 tolak H1. Tidak berpengaruh. Analisis sebelumnya tadi juga menunjukkan bahwa nilainya kurang dari 0,05, maka dia akan berpengaruh. Untuk selanjutnya X1 min X3 0,57119 lebih besar dari nilai 0,005. Terima H0 tolak H1 tidak berpengaruh. Sedangkan X1 kurang X4 0,43400 lebih besar dari 0,05. Terima H0 tolak H1 tidak berpengaruh. Untuk X1 min X5 yaitu 0,90808 lebih besar dari 0,05. Terima H0 tolak H1 tidak berpengaruh. Skala usaha yang dijalani. Kita dapat lihat hasil dari analisis yang saya masukkan di sini. Dari tabel di atas didapatkan nilai B, B1 yaitu 0,002962, B2 min 18944, kemudian B3 0,50094, B4 0,42841, kemudian B5 0,06062. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa skala usaha dengan menjumlahkan, maksudnya ini kelimanya, B5-nya, hasilnya didapatkan 0,9586914. Dari hasil di atas didapatkan hasil beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah B4 tambah B5 kurang dari 1, yang artinya skala usaha tani ini DRS. DRS adalah skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Selanjutnya, kita lanjut pada bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari nilai p-value uji F didapatkan nilai 0,00 dengan nilai A 0,05. Nilai p-value lebih kecil daripada nilai A, yang berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada nilai p-value uji T, nilai p-value X1 lebih besar dari nilai A-nya, yaitu 0,966, yang artinya X1 atau luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Pada nilai p-value X2 lebih besar daripada nilai A, yaitu 0,115. Sama seperti X1, X2 itu benih, X2 untuk X2 yaitu benih juga tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Nilai p-value X3 lebih besar dari nilai A yaitu 0,481, yang artinya variabel X3 atau tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Dan nilai p-value X4 lebih kecil dari
nilai A yaitu 0,003 yang artinya nilai dari variabel X, variabel fungisida atau X5 ini berpengaruh terhadap produksi kedelai serta nilai P value X5 lebih besar dari nilai A yaitu 0,623 yang artinya untuk variabel X satu ini atau X5 ini insektisida tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Selanjutnya yaitu X1 kurang X2 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai yaitu 0,22750. Nilai ini lebih besar dari nilai A yaitu 0,05. Jadi terima H0 tolak H1. X1 sama dengan kurang X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,57199. Nilai ini lebih besar dari nilai A, jadi terima H0 tolak H1. X1 kurang X4 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,4344400. Nilai ini lebih besar dari nilai A, jadi terima H0 tolak H1. X1 min X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,57199. Nilai ini lebih besar dari nilai A, jadi terima H0 tolak H1. Dari hasil penjumlahan B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 didapatkan nilai min 0,9586914 atau kurang dari 1, yang artinya skala usaha tani ini dalam kondisi DRS. DRS adalah skala usaha tani usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Saran pada penelitian kali ini adalah seorang peneliti harus teliti dalam mencatat data dengan mempertimbangkan perhitungan-perhitungan di setiap variabel yang digunakan, sebab terkadang responden tidak menjawab secara jujur pertanyaan yang diberikan. Misal pada bibit, petani yang menanam bibit yang sedikit secara logika akan mendapatkan produksi yang sedikit. Namun bila dikatakan mendapatkan jumlah produksi yang terlalu banyak, perlu ditanyakan lagi kembali kebenarannya. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan akan akurat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.